menghadirkan kisi-kisi soal yang insya Allah dengan kisi-kisi ini soal yang kita buat itu bisa terkontrol. Terkontrol maksudnya ya sudah sesuai dengan KD, sudah sesuai dengan aturan dari dinas. Dan memang kalau kita buat soal kemudian tidak melalui dengan aturan yang ada, misalnya membuat kisi-kisi, itu memang sangat rentan ya terjadi hal-hal yang soal yang soal yang asal jadi ya asal soal ya. Baru-baru ini tidak perlu saya sebut namanya sekolahnya, kebetulan keluarga kami itu ujian online ya. Itu soalnya lebih banyak kecuali selalu ya, hampir semua soal selalu ada kecualinya, kecuali ya. Ini kenapa? Karena tidak dikontrol dengan pembuatan kisi-kisi sebelumnya, sehingga muncul soal asal soal menjadi bahan tertawaan para orang tua ya. Apalagi ya, saya selalu ingatkan bahwa orang tua kita ini banyak juga ya, ada beberapa dari guru SD, guru SMP, guru SMA. Kalau kita punya ketua komite kan beliau guru juga, guru SMA 19 kalau saya tidak salah. Beliau guru juga. Nah, jadi kalau tidak ada persiapan, tidak ada pembuatan kisi-kisi sebelumnya, ya kisi-kisi yang kita maksudkan itu kisi-kisi yang sudah dibuat oleh teman-teman wali kelas dan wapel umum yang diarahkan langsung oleh Ustadz Andi Muhammad Zubair, yang saya kira Masya Allah kita sudah membuat sesuatu yang sesuai dengan seharusnya yang kita buat. Sebab terus terang itu menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang tahu bagaimana seharusnya kita membuat soal. Ya, harus didahului oleh sebuah kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini itu akan menjadi menjadi pedoman bagi kita untuk membuat soal. Ya, itu yang jadi syukur alhamdulillah kita sangat bersyukur sebab para wali kelas dan juga Mapol bidang studi umum juga sudah membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita berharap guru BTHQ juga seperti itu. Ya, meskipun mungkin agak lain, tapi paling tidak juga sudah punya kisi-kisi. Jangan seperti dulu orang tua minta kisi-kisi, Ustadz, mana kisi-kisinya ya, yang dikasih adalah soal, kumpulan soal, padahal bukan itu kisi-kisi namanya, kumpulan soal. Kenapa? Karena kita sendiri juga tidak mengerti apa itu kisi-kisi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita berharap nanti BTHQ juga di sini hadir ya, para tim penjaminan mutu, para tim penjamin mutu guru-guru BTHQ yang insya Allah nanti semoga semester depan juga sudah membuat semacam kisi-kisi yang mungkin ya bisalah nanti diarahkan oleh Ustaz Zubair, kemudian wakasek kurikulum, kemudian merumuskan sendiri kira-kira bagaimana itu rumusannya kalau soal-soal BTHQ kita membuatkan kisi-kisi. Iya, insya Allah saya kira ini bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan. Sehingga semuanya bisa dievaluasi. Semuanya bisa dievaluasi. Ya, alhamdulillah guru-guru BTHQ atau di BTHQ ini sudah selangkah lebih maju. Sudah ada namanya tes
ya kenaikan jilid. Ya, tes kenaikan jilid ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Iya, tidak seperti sebelum-sebelumnya antrian di kantor ustadz dan ustadzah. Ya, itu pun belum tentu orang anak-anak diuji. Kalau misalnya gurunya lagi mengajar, ya tentu tidak ada lagi yang menguji. Kalau ini sudah ada semacam kesakralan tersendiri. Ada seremoni tersendiri ya untuk anak-anak ikut dalam ujian kenaikan level. Iya. Salah satu manfaatnya apa? Kita bisa mengevaluasi apa yang dievaluasi, gurunya bisa dievaluasi. Iya. Mungkin si A mungkin anaknya yang diutus ada 7 orang. Mungkin cuma 1 yang lulus. Iya. Sehingga bisa dievaluasi apa masalahnya. Di mana letak masalahnya? Kenapa cuma 1 atau 2 yang lulus sementara yang diutus 7 orang misalnya? Ataupun sebaliknya, semuanya lulus. Tetap dievaluasi, dilihat. Masya Allah, ini muridnya si A ini diutus 7 yang lulus. Kira-kira gurunya ini apa yang dibuat gurunya ini sehingga Masya Allah sekali ini. Iya, jadi bisa dilihat semuanya. Itu nilai positifnya. Kita sudah mulai menuju guru profesional yang betul-betul melakukan sesuatu yang bisa dievaluasi. Sebab intinya sebenarnya adalah ada evaluasi. Nah, kemudian terkait dengan penerimaan rapor ini juga ada yang kita evaluasi yang lalu. Nah, ini penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah apa? Kenapa terlambat? Ada yang terlambat dan ada yang tertunda penerimaan rapor yang lalu adalah disebabkan karena teman-teman dari guru BTHQ ini yang lambat menyetor nilainya. Berarti ini yang harus dievaluasi. Alhamdulillah di grup BTHQ ini, Masya Allah, Ustadz Abdul Razak sebagai kabit kurikulum khas dan Ustadz Ustadz Arwali sebagai koordinator BTHQ sudah mengingatkan terus. Saya baca sendiri, minta tolong, ya nilainya diperiksa cepat, coba di BDR ini sebagai ada peringatan terus, ada peringatan. Karena memang kita ini ya karena banyak kegiatan kita perlu kita saling mengingatkan akan amanah yang kita emban, amanah yang harus kita selesaikan secepatnya sehingga tidak lagi menghalangi penerimaan rapor. Kita berharap nanti tanggal 23 Desember nanti tidak ada lagi yang bilang Ustaz, minta maaf ini saya mau tunda apa. Pokoknya tidak ada penundaan. Kita sudah sepakat tanggal 23 sampai jam sekian tidak ada lagi penundaan. Apalagi kalau penyebabnya teknis Ji. Iya. Jadi kami mohon kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang masih tinggal di luar daerah supaya jangan menjadikan itu sebagai hal yang bisa menghalangi kita. Apa Ustaz? Saya punya jaringan tidak baik. Iya, kalau tidak baik ke sekolah. Iya, tidak ada lagi alasan. Nah, ini juga saya dengar masih ada yang menjadikan alasan ya jaringan sehingga tertunda atau bahkan tidak jadi Zoom-nya dan sebagainya. Ya orang tua itu tidak mau tahu. Karena ada yang menelpon ke saya, Ustaz, ya, tidak sepantasnya guru itu menjadikan alasan itu jaringan. Apalagi kita ini sudah kerja, mau pergi kerja, kan kita menunggu Zoom-nya anak terpaksa kita tunda izin di kantor misalnya. Saya mau dampingi anak saya untuk Zoom. Tiba-tiba gurunya minta izin. Afwan, ibu-ibu, jaringannya bermasalah. Nah, ini tidak ada alasan ke depan, tidak ada lagi, kita tidak terima lagi alasan yang namanya alasan jaringan itu kelas. Kan alhamdulillah ada satu orang yang hari ini menelpon ya meminta izin karena beliau ada kemanakannya yang menikah di kampung. Di dalam perjalanan ke kampung juga sementara ikut juga rapat dan minta izin memang. Bilang Ustaz, siapa tahu nanti sebentar dalam rapat saya keluar masuk atau bermasalah jaringan itu karena saya dalam perjalanan menuju ke kampung. Ya ini alhamdulillah sudah diberitahukan memang seperti itu. Tapi kalau mengajar, wah,
Ini yang tidak bisa. Kalau rapat insya Allah tidak ada masalah. Karena itu terkait dengan kita. Tapi kalau terkait dengan orang tua, jangan coba-coba memancing-mancing sesuatu yang orang tua bisa lagi bicara tentang SPP. Itu yang kita selalu Kemudian yang terakhir, Masya Allah, ini kreativitas dari kreativitas dari Wakasek kesiswaan kita yang sudah membuat satu proposal, kegiatan yang namanya prestasimu online, ya. Prestasimu online yang ini kita sudah hampir sudah hampir online ini tidak membatasi kegiatan aktivitas kita, meskipun memang tetap namanya online. Maka melalui kesempatan ini diharapkan kepada seluruh teman-teman guru, ustadz dan ustadzah sekalian, sebab dalam kegiatan prestasimu online ini itu akan menimbulkan menimbulkan beberapa kebutuhan dana, ya, terutama hadiah, sehingga kita Wakasek kesiswaan membuat proposal prestasimu dalam bentuk permintaan dana. Jadi kalau ada orang tua yang kita tahu selama ini mudah memberi, tidak apa-apa, diberikan proposal. Seperti di salah satu kelas, dia bilang begini, ini dari manajemen, dia bilang begini, katanya orang tua, Ustaz, kalau ada yang kalau butuh dana, kasih tahu saja, sampaikan ke saya. Nah, orang tua seperti ini tidak mengapa kita berikan proposal. Kalau sudah ada 100, 200, 50, 10.000 itu kan sudah lumayan. Paling tidak membantu meringankan beban kita untuk memberikan hadiah. Kalau selama ini kan komunitas yang berusaha dengan menghadirkan lapak-lapak prestasimu, tapi kan ini kan tidak offline, sehingga kita tidak bisa lakukan itu. Maka sekali lagi diharapkan kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang punya informasi yang seperti tadi, orang tua yang kira-kira kalau diberikan proposal bisa memberi, bisa berpartisipasi, tidak mengapa. Kita sampaikan ke panitia, ada ini, kasih ke proposal 2, ada saya orang tua aku begini. Jadi itu yang kita harapkan, saling membantu, saling mendukung, saling memotivasi apa yang menjadi program sekolah kita, sehingga ke depan insya Allah semoga sekolah kita lebih bertambah, lebih baik atau selangkah lebih maju. Demikian saya kira sudah terlalu panjang. Sekali lagi saya terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan atas kehadirannya, terutama yang tepat waktu. Yang belum tepat waktu kita berprasangka baik, mungkin persoalan jaringan, mungkin lupa-lupa atau bagaimana, sehingga dia terlambat masuk ke dalam Zoom. Demikian saya kembalikan ke Ustadz Munawir, Kasep kesiswaan, untuk menghandle acara selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas nasihatnya, penjelasannya tadi terkait dengan keprofesionalan kita dan kegiatan yang akan dilaksanakan jeda semester 1 ke semester 2. Selanjutnya kita beralih ke agenda kedua, yaitu PAS dan penerimaan rapor.
kami persilakan kepada Ustazah Hasmawati. Syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sore hari ini kembali kita dikumpulkan dalam majelis rapat akbar ya, rapat akbar guru dan pegawai yang insya Allah di sore hari ini kita punya dua agenda. Yang pertama adalah kembali mengingatkan terkait penerimaan rapor dan ujian yang telah kita jalankan meskipun masih ada di hari Senin insya Allah, dan setelah itu kita akan mengolah nilai sampai kemudian pada penerimaan rapor ya. Namun sebelumnya untuk sedikit merilekskan mungkin ya, kayaknya tidak kelihatan ya, mungkin bisa kami minta tolong mungkin untuk Ustadz yang kondisinya baik bisa dibuka videonya. Untuk Ustazah dibuka audionya. Ya. Ya. Silahkan ya yang bisa membuka videonya. Akhwat pun kalau bisa membuka videonya silahkan. Tapi cukup membuka audio. Oke. Ada Ustaz. Ya. Tidak ada lagi Ustaz. 2 giga. Oh, itu kan kalau rapat orang. Ya. Rapat dewan. Iya, Oke. rapat dewan guru. Sebelum kita mulai direnggang-renggangkan dulu otot-ototnya ya, kalau ada yang agak tadi. Kemudian saya tunjuk dulu Ustaz Arwali, boleh disebutkan apa yang ada di siapa yang ada di sebelah kirinya Ustaz Arwali? Tidak tahu siapa. Oh, pakai HP. Iya, pakai HP saya, pakai HP. Tidak ribut sekali di sini. Mendengar ribut suaranya tidak. Ya, Tidak oke. pakai. Saldi, siapa di sebelah kirinya? Ada suara atau Ustaz? Ya. Ya, begini kondisinya kalau ya. Adjustment di bawahnya Ustaz. Ya, siapa yang di sebelah kirinya Ustaz Saldi? Ada suaranya Ustaz Saldi, saya yang tidak mendengar. Halo. Ya. Dapat di kiri tahu Ustaz? Ada Ji? Pakai HP. Alah, coba di anu dulu Ustaz. Jangan di speaker view ya, di clear review dulu, supaya semuanya bisa tampak orangnya. Di galeri view dulu semuanya ya, jangan di speaker view. Ada teman tak di samping kiri kanan. Ya, oke. Siapa yang ada paling di sebelah kirinya? Bukan di rumah, bukan di rumah. Layar. Kanan di saya. Ya, siapa kanan saya? Jasman. Di sebelah kirinya, di sebelah kanan enggak? Ya, saya tutup dulu di Ributki. Jadi saya jelaskan dulu ya, bukan orang di rumah tadi, tapi yang ada di layar. Supaya Kan Ustaz Jasman di bawah Ustaz Arwali. ya, di atas tidak ada ya, kanan. Ini. Tidak ada. Oke. Ustaz Abdul Razak itu yang tampil videonya. Siapa di samping kanan? Kanan Ustaz Jasman di bawah Ustaz Jasman samping kanan saya. Ya, terus di samping kiri?
Di samping kiri Ustadz Tarwali. Oke, di atas. Di atas Ustadz Haidil. Oke, di bawah. Ustadz Saldi. Oke ya. Ya begitu maksud saya, bukan orang di rumah tadi. Ya Ustadz Arwali sudah paham. Atau pakai HP di yang pakai laptop. Oke. Sekarang semuanya. Ya, Ustadz Haidil ini ya. Terbuka juga Ustadz Haidil. Siapa di kanannya Ustadz Haidil? Ustaz Jasman. Oke, kirinya? Nggak ada karena pakai HP. Oke, atas? Nggak ada juga. Bawah? Ustadz Arwali sama Ustadz Abdul Razak. Ih, banyaknya itu di bawah atas. Satu jika apa? Satu paling bawah ya Ustadz di bawah, Arwali. ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Ustadz Lefri ya. Silakan Ustadz Lefri. Siapa di kanan Pak Ustadz? Ustaz Arwali di bawahku, Ustaz. Ya. Terus? Baru Ustaz Abdul Razak. Siap. Terus? Cuma itu saya lihat Ustaz, 4 ini kayak pakai HP. Ya, oke. Alhamdulillah jadi seperti itu ya. Jadi dalam kegiatan online seperti ini pun juga harus menghadirkan rasa bahwa sebenarnya kita ada ini ya, bukan hanya yang ada di depan kita. Nah, sekarang semuanya dibuka di audionya lalu menyebutkan siapa yang berada di sebelah kanan, kiri, atas dan bawahnya masing-masing. Disebut saja. Wahid, Itnan, Salata. Kanan. Sebelah kanan saya Ustaz Jasman. Ustaz Bawahnya Ustaz Priyadi, Ustaz Fidel, Ustaz Ahmad Yani. Abu Musa, mana Abu Musa? Iya. Abu Musa belum kelihatan mukanya. Ya, oke, saya tutup. Syukron atas partisipasinya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sudah sedikit refresh atau sedikit nyaman kondisi kita dan mudah-mudahan sebisa mungkin setiap kondisi rapat harus selalu dikondisikan lebih rileks supaya apa yang disampaikan bisa sampai ya di masing-masing kita. Nah, alhamdulillah sekira tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Jasman bahwa insya Allah kita akan tetap berada pada juknis yang telah kita pernah bahas sama-sama bahwa insya Allah ini sudah lalu ya pembuatan kisi-kisi. Alhamdulillah sudah tadi dijelaskan oleh Ustadz Jasman. Dengan adanya kisi-kisi ini alhamdulillah soal kita sudah bisa lebih baik ya daripada yang sebelumnya ya, meskipun dalam pembuatannya saya sangat mengerti bahwa semuanya kita dalam proses tahap awal dalam pembuatan soal HOTS ini meskipun sudah sering ya kita latihkan hal seperti ini, namun alhamdulillah untuk saat ini atas izin Allah kita bisa lebih konsen dalam pembuatannya ya, meskipun dalam hasilnya banyak mungkin yang mengeluhkan ya kenapa mesti soalnya seperti itu ya, kenapa begini dan begitu, tetapi alhamdulillah dari secara umum yang kami lihat soal kita sudah lebih baik ya ketimbang soal-soal kita yang telah lalu ya. Paling tidak kata-kata yang disampaikan tadi Ustadz Jasman bahwa di semua soal, hampir semua soal ada kata kecuali ya, saking mungkin bagaimana ya membuat soal sehingga yang sering muncul adalah kecuali ya, mana ya yang kecuali dan seterusnya. Jadi untuk soal yang hari ini alhamdulillah di khusus mungkin di kelas 2 yang kami lihat itu sudah cukup menguras daya nalar ya untuk anak-anak kita, karena kami juga mendampingi anak kami ujian di kelas 2 itu ya cukup menantang untuk dibaca ulang ya apa dimaksudkan dari soal tersebut ya, tidak seperti mungkin lalu-lalu ya seolah-olah kalau saya mau bilang tutup mata gitu anak-anak langsung mina jawab ya, tapi untuk soal kali ini alhamdulillah sedikit berkerut ya keningnya anak-anak kita untuk mencari tahu apa ini ya, apa ini jawabannya, dan saya kira itu adalah bagian dari proses menuju ke sana nanti ya. Kita bahas sedikit AKM, jadi menuju ke sana nanti prosesnya. Jadi anak-anak hari ini tidak lagi dilatih untuk pandai menjawab soal, untuk cekatan menjawab soal, tetapi yang dilatih adalah daya nalarnya.
dari soal-soal yang kita buat, ya dari redaksi-redaksi yang kita buat atau dari stimulus-stimulus yang kita buat itu merangsang, ya sebisa mungkin merangsang nalar anak-anak kita, ya sehingga itu jalan ke otaknya. Ya, kan seperti pisau ya, ketika dia terus diasah, maka dia akan semakin tajam. Nah, seperti itu juga seharusnya soal-soal yang kita buat itu adalah bagian dari mengasah otak-otak anak kita sedini mungkin, ya supaya ketika nanti mereka bertemu dengan kehidupan real nyata di luar sana, mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang kekanak-kanakan yang tidak mampu menyelesaikan sebuah problem. Ya seperti itu, Dik. Nah, kemudian insya Allah penerimaan rapor kita tetap masih di tanggal 23 sampai ada informasi nanti apakah ini jadi, tetapi sampai hari ini insya Allah tetap di tanggal ini, sehingga kami sangat berharap alur-alur yang ada ini yang paling penting ya, pengumpulan nilai oleh guru mapel ini tetap ya tolong diperhatikan di tanggal 18 Desember insya Allah. Ya, saya kira seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan di rapat kali ini. Saya kira lebih banyak kita nanti bicara pada kegiatan apalagi prestasimu online ya, prestasimu online yang mungkin akan banyak nanti kita akan tanya jawab di situ. Syukran Ustadz, kami kembalikan ke Ustadz Munawir. Ya, syukuran Ustazah. Baru Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tadi penjelasan jalannya PAS yang alhamdulillah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga pelaksanaan penerimaan rapor. Ya, dan tadi kami cuma bisa mendengarkan bagaimana keceriaan dan keseruan menyebut kebersamaan di ruang Zoom ini. Ya, selanjutnya di agenda itu dari rencana pelaksanaan prestasimu. Tapi karena ada tadi japtriannya Ustadz Sukri sebagai ketua panitia dalam perjalanan, kami juga belum sampai, masih sekitar 10 menit mungkin. Tadi ada usulannya Ustadz Zubair untuk ada penjelasan tentang yang email Google Suite yang disarankan sama Kemdikbud yang sekolah.id. Mungkin itu dulu Ustadz tadi, baru prestasimu. Setelah itu baru tanya jawab. Ustaz Zubair bisa menjelaskan dulu. Ada Ustaz Lefri. Ada Ustaz Zubair. Cek. Ada tanya jawab nih dulu Ustaz. Bisa mungkin Ustaz Lefri menjelaskan sedikit barangkali terkait yang akun sekolah yang tadi itu dibahas ya. Oh, iya. Ustaz Lefri atau Ustaz Lefri ya? Ustaz Lefri ya. Ustaz Lefri silahkan. Dan Ustaz Zubair juga lagi isi materi katanya. Atau begini paling. Atau ada kuliah RSN Ustaz tadi. Mana Ustaz Abdul Razak? Kita dulu Ustaz, buka dulu terkait dengan apa itu prestasimu ya. Atau kita buka Saya mau dulu buka supaya siapa tahu ada pertanyaan dari situ.
Lalu kemudian saya buka yang sponsor saja itu mau. Iya. Yang warna hijau itu Ustaz. Yang hijau apa yang merah? Yang hijau. Yang hijau mah, yang hijau. Ya, tunggu. Di, jadi saya jalankah lagi di Afwan ini. Jalan. Ya. Saya jelaskan dulu, nanti jika ada yang bertanya silahkan dijawab oleh Ustadz itu Sukri ya, Ustadz Sukri dengan Ustadz Munawir. Yep. Bismillah. Kami jelaskan sedikit dulu. Sudah tampil, Dik? Tampil nih. Ya, sudah ya. Kami jelaskan sedikit dulu bahwa insya Allah seperti ketika ujian lalu ya, ujian di semester awal itu kita biasanya melaksanakan prestasimu di sekolah kita. Namun alhamdulillah untuk tahun ini kita tetap melaksanakan prestasimu dengan desain prestasimu online ya, secara online. Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan lomba yang melibatkan seluruh siswa kita, komite dan juga guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, alhamdulillah saya lanjut ini. Untuk tahun ini, alhamdulillah kita akan melakukan prestasimu ini by online dengan beberapa lomba yang diantaranya adalah musabaqah hifzul Al-Quran, kemudian musabaqah tartil Al-Quran, kemudian lomba mewarnai, kemudian lomba menggambar, lomba berkisah, lomba nasyid, dan lomba senam kreasi wahdah. Ya, jadi ini beberapa lomba yang insya Allah akan kita lakukan secara online. Ya, nah, ini yang lalu ya, masya Allah di sekolah kita secara offline ini prestasimu 4 ya. Sekarang ini sudah prestasimu 5. Tema yang kita angkat adalah Mutiara Wahdah. Ya, jadi prestasimu sudah tidak asing lagi ya, Pekan Olahraga, Seni dan Kreativitas Anak Muslim. Itu dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 31 Desember. Ya. Via online dari mulai pakai Instagram, Facebook, YouTube dan Zoom, insyaallah. Latar belakang lanjut saja ya. Tujuan kita lanjut. Sasaran adalah siswa kelas 1 sampai 6, kemudian orang tua siswa dan keluarga siswa ya, sebagaimana kondisi hari ini anak-anak kita semua ada di rumah ya, berarti yang akan dilibatkan adalah orang-orang yang ada di rumah mereka ya. Lomba yang pertama adalah musabaqah hifdzul Quran, itu menggunakan aplikasi Zoom ya, pakai Zoom itu kelas 1 sampai 6. Nah, kemudian musabaqah tartil, jadi ini juga mengaji insya Allah untuk kelas 4, 5, dan 6 itu pakai babak penyisihannya itu menggunakan postingan video di Instagram pribadi yang nanti hashtag ke SD Wahda, kemudian grand finalnya akan menggunakan Zoom, di-live-kan di YouTube kita dan Facebook. Kemudian lomba mewarnai, ini lomba mewarnai nanti gambarnya itu kita siapkan, ya, gambarnya disiapkan oleh panitia. Nanti untuk seluruh kelas 1, 2, dan 3 yang mau mengikuti, maka gambarnya di print out oleh orang tua masing-masing, kemudian diwarnai, ya, lalu di posting ya, diposting pada Instagram pribadi, baik milik orang tua maupun milik anak-anak, namun hashtagnya ke SD Wahda untuk kita bisa melihat ya gambar atau yang telah diwarnai oleh anak-anak kita. Kemudian lomba menggambar pun seperti itu, silahkan diposting di Instagram masing-masing, Instagram pribadi anak kita maupun orang tua, nanti di situ kita lihat. Kemudian lomba berkisah ya, ini juga kita menggunakan YouTube
ya, jadi anak-anak memvideokan ya lomba, memvideokan mereka sedang berkisah. Nah, berkisah di sini sasarannya adalah kelas 1 sampai 6 dan orang tua. Orang tua dalam hal ini adalah ayah, ya, bukan ibu, ayah. Ya, jadi ayah yang akan lomba berkisah beserta juga dengan anak kelas 1 sampai 6. Jadi kemudian yang berikutnya ada lomba nasyid. Lomba nasyid ini keluarga. Jadi bukan tim kelas seperti kita dulu pada saat offline kan per kelas. Nah, ini kalau kita mau menyatukan kelas kan ya tidak mudah ya, maka yang dilakukan adalah lomba nasyid keluarga. Namun keluarga di sini digarisbawahi ibu dan wanita dewasa tidak diikutkan. Yang boleh adalah anak-anak beserta ayahnya, om, kakek ya, tetapi tidak wanita yang sudah dewasa maupun ummi, nenek dan seterusnya. Kemudian lomba senam kreasi wahda. Nah, ini juga keluarga akan diposting nanti di YouTube. Jadi sistem penilaiannya nanti siapa yang like terbanyak ya, like terbanyak dan seterusnya, nanti teknis begitunya ya. Ini estimasi dana, jadi kita butuhkan untuk hadiah 2,4, kemudian akomodasi lomba 5,5, insentif ya, insentif panitia itu 3,3, jadi totalnya 11.250.000. Ini estimasi dananya dan insya Allah akan sudah dibuatkan proposalnya oleh oleh Ustadz Munawir, dan insya Allah nanti tinggal kita lempar ke mana ya, semoga ada yang bisa memberikan sumbangsinya ya dalam hal ini. Kemudian penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan ketua komite sekolah, kemudian panitia pengarahnya koordinator oleh Ustadz Munawir Taufik, anggota Ustazah Hasma, Ustadz Rifai, Ustazah Harnida dan Ustadz Abdul Razak. Kemudian panitia pelaksananya adalah ketuanya Ustadz Syukri, Ustadz Muhammad Syukri, sekretarisnya Ustadz Aswir, bendaharanya Ustazah Ruqayyah. Kemudian penanggung jawab untuk lomba-lombanya, untuk musabaqah hifdzul Quran ini Ustadz Ahmad Kholik, Ustadz Abdul Razak, Ustadz Arwali dan Ustazah Artarina. Insya Allah menyusul ya, ini sudah ada SK-nya mungkin di Ustadz Rifai. Kemudian musabaqah tartil itu Ustadz Samsul, Ustadz Arwali dan Ustazah Marhamah. Lomba mewarnai itu Ustadz Syukri, Ustadz Muhammad Tang dan Ustazah Sadariyah. Plus komite ya, komite juga dilibatkan insya Allah. Kemudian menggambar Ustadz Afrizal Reza dan Ustadz Wahidin. Kemudian Ustazah Husnil Hayati dan komite sekolah. Berkisah atau bercerita Ustadz Andi Muhammad Zubair, Ustazah Ratih, Ustazah Faturisma dan Ustazah Hasni. Plus komite sekolah. Kemudian lomba nasyid Ustadz Faradizal, Ustadz Syamsul Bahri, Ustadz Syukri dan Ustazah Marhamah serta komite sekolah. Kemudian lomba kreasi senam Ustadz Rizal Ardiansah, Ustadz Riyandi, Ustazah Sulfiani dan komite sekolah. Seperti itu mungkin. Dan ini nanti yang kami tampilkan ini adalah proposal untuk ke orang tua ya. Jadi nanti insya Allah orang tua yang kita lihat-lihat ya, yang mungkin kemungkinannya bisa memberikan sumbangsinya itu diberikan. Ada juga sponsorship ya, siapa tahu di antara kita semua ini ada pengusaha atau mungkin kita ada kenal pengusaha, orang tua murid kita atau siapa, boleh diberikan proposal ini ya. Jadi ada penawarannya untuk pertama penawaran platinum, gold dan silver. Ya, platinum itu untuk membiayai dana sebesar 80% dari total pengeluaran, ini ada benefitnya ya. Nanti ini dibacalah, jadi ada penawarannya 3 level, kemudian ada juga kewajibannya 3 level dan benefitnya juga ada 3 level. Tergantung dari penawaran apa yang diambil. Oke. Insya Allah ada ketentuan dan seterusnya ada di sini, nanti dibaca sendiri. Teknis pelaksananya juga pun nanti lebih detailnya disampaikan oleh panitia pelaksana. Ini detailnya di sini ya, yang tadi kami sebutkan semua lomba-lomba itu detailnya ada di sini. Silahkan dibaca baik-baik. Namun secara umum pelaksanaan prestasi Mu5 ini insya Allah seminimal mungkin tidak melibatkan wali kelas
Ya, maksudnya tidak melibatkan wali kelas di sini. Kayak dulu di offline kita kan kayak kejar-kejar ke anak, yang mana lagi nih mau dikasih ikut, yang mana lagi nih, aduh yang mana ini, tidak ada perwakilan dari kelasku apa dan seterusnya, tidak lagi seperti itu. Tetapi panitia langsung menyebar informasi ini dan orang tua silahkan langsung mendaftar ke panitia. Jadi siapapun anak-anak kita silahkan mengikuti lomba mana yang bisa mereka ikuti tanpa harus kemudian melaporkan ke wali kelas atau bahkan mungkin wali kelas harus repot-repot mendata dan seterusnya, tidak usah. Jadi disampaikan saja di wali kelas, di grup wali kelas, silahkan diinformasikan kegiatan ini, dan adapun teknis pelaksanaannya langsung dihandle oleh panitia. Saya kira seperti itu yang bisa saya jelaskan secara umum. Mungkin akan ada pertanyaan dari beberapa guru-guru terkait ini, atau mungkin bisa dijelaskan oleh kalau sudah ready nih Ustadz Munawir dan Ustadz Sukri. Ya, silahkan. Afwan, bisa bertanya? Ya. Ya, kami lihat tadi ada nama kami di situ, bendahara. Yang mau kami tanyakan, ada Jin nanti semacam rekening khusus untuk itu atau bagaimana? Kalau misalnya ada yang mau jadi sponsor, kemudian dananya mau ditransfer. Ya, syukuran Ustazah. Iya, Ya. Afwan. Sebentar dijawab. Masih ada yang mau bertanya? Iya, saya Ustaz. Iya, iya. Iya, tadi saya juga melihat ada nama saya itu. Ya, saya mau tanya itu tadi yang nama saya itu PJ untuk apa? Karena saya tidak terlalu lihat tadi anunya, tidak terlalu lihat tadi itu teknisnya. Apa tugasnya, aslinya cuma mendata saja, bukan menjadi juri ya. Baik, yang kedua, sebaiknya ya semua dilibatkanlah Ustadz yang bukan wali kelas ya, yang mapel, agar saling membantu di situ ya, jangan cuma ada yang dapat, ada yang tidak, sehingga ya kalau wali kelas mungkin ya dia sibuk menginput nilai ya, tapi ya kalau mapel lain bisa disamakan, artinya bisa merata lah pembagian anunya di situ, kepanitiaannya. Kemudian usulan yang ketiga, bagus nanti ya, mungkin ini masukan saja ya. Kalau memang ini acaranya live di di